Pak Jokowi melanggar moral menjadikan anaknya sebagai cawapres, maka dengan sendirinya dia akan berani melanggar moral untuk menjadikan anaknya menjadi seorang wakil presiden. Artinya ketika semua diawali dengan berbagai aksi-aksi nekat, maka berikutnya akan dilakukan dengan kenekatan-kenekatan berikutnya. Artinya saya sendiri menganggap apapun caranya, Pak Jokowi akan bertahan habis-habisan untuk tetap menjadikan. Jadi maksud Anda rapat kabinet termasuk kemarin yang turut membahas makan siang gratis juga nekat gitu? Ya menurut saya Pak Jokowi hari ini betul-betul memakai earbud di kupingnya, dia nggak mau dengerin siapapun, apa yang dia mau lakukan, dia lakukan. Islah Bahrawi yang dulunya pendukung Jokowi, kini mati-matian menyerang Jokowi. Awalnya, ia menilai Presiden Jokowi telah melanggar etika dan moral berbangsa saat mengintervensi MK, memihak dan mengkampanyekan salah satu calon kandidat dalam ajang pemilihan presiden 2024. Ia khawatir yang dilakukan Jokowi ini menimbulkan keruntuhan demokrasi apabila tidak diingatkan. Terlebih pada Pilpres 2024, putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, turut berkontestasi dalam calon wakil presiden nomor urut 2. Apapun yang menurut dia itu orang hanya ngoceh kanan kiri, maka Pak Jokowi udah nggak mendengarkan itu. Pak Jokowi hanya ingin melakukan semua ambisi-ambisinya. Dia tidak peduli moral, etik, teguran, sapaan, ingatan dari orang-orang, dia udah nggak peduli. Yang penting semua ambisinya sudah terlaksana. Jadi kita sudah terlatih dengan sikap-sikap Pak Jokowi yang seperti ini, yang inkonsistensi seperti ini. Presiden Jokowi harusnya menghindari apa yang dikhawatirkan publik akan potensi perilaku korupsi, kolusi, nepotisme. Ia mengatakan bahwa sekarang Jokowi sudah menutup telinganya agar ambisi kekuasaannya bisa langgeng. Hal itu terlihat saat anaknya Gibran Rakabuming Raka merusak etika kehidupan bangsa dan tidak konstitusional. Ya menurut saya bahwa Pak Jokowi menurut saya sangat optimis bahwa Prabowo Gibran akan menjadi pemenang. Yang kedua adalah Pak Jokowi, meskipun banyak pengamat mengatakan ini kok sepertinya tidak etik, kita tidak usah lagi membahas soal moral, soal etik. Ketika semua dimulai dari penyimpangan soal moral dan etik, kita tidak perlu berekspektasi banyak tentang moral dan etik. Saya kira sudahlah, lupakan itu semua. Sekarang ini suka-suka Pak Jokowi. Besok Pak Jokowi akan memberikan gelar kehormatan 4 bintang kepada Pak Prabowo tanpa menghargai perasaan korban penculikan 98. Pencalonan Gibran menginjak-injak akal sehat rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, serta mengingkari konstitusi. Hal itu terlihat secara terang benderang ketika terjadi pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi oleh kekuasaan untuk memuluskan langkah pencalonan Gibran selaku anak Jokowi. Pembajakan yang syarat dengan nepotisme tersebut sulit dibantah, mengingat Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan MK saat itu, memiliki hubungan kekerabatan dengan Jokowi dan Gibran. Saya terus terang begini ya, kalau kita berbicara tentang program makan siang gratis ini kan kita berbicara anggaran sebenarnya. Ya. Yang membuat saya heran juga kenapa harus dibahas oleh pemerintahan hari ini, sementara kita tahu APBN 2023 mengalami defisit, dan ini anggaran yang untuk tahun ini sedang berjalan, dan kita tidak tahu ke depan itu akan seperti apa anggaran kita. Apakah kita mengalami defisit juga seperti tahun 2023 kemarin? Tapi terkait dengan program makan siang gratis Prabowo Gibran, Islah Bahrawi mempertanyakan program makan siang tersebut dibahas di rapat kabinet Jokowi. Padahal program tersebut menurutnya adalah program Prabowo Gibran. Ia juga menilai program makan siang gratis perlu direncanakan dengan matang. Apalagi program makan siang tersebut membutuhkan anggaran 450 triliun rupiah. Hal itu tentu akan menguras APBN negara. Pertanyaannya, jika Jokowi menyerobot program kampanye Prabowo Gibran, lalu siapa yang melanjutkan siapa? Artinya Jokowi lah yang melanjutkan program Prabowo, bukan sebaliknya. Artinya begini loh, kalau Pak Jokowi kemudian melakukan itu hari ini, dan ketika Prabowo Gibran bilang bahwa Prabowo Gibran ini adalah keberlanjutan dari program Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi menyabot program ini ke dalam panggungnya, yang melanjutkan itu siapa jadinya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya terus terang ingin menanggapi pernyataan Bung Noel tadi. Ini bukan soal menang dan kalah. Saya secara pribadi sudah menganggap Prabowo Gibran ini sudah menjadi presiden dan wakil presiden. Saya pribadi ya. Saya sudah tidak berharap banyak soal angket, soal segala macam. Karena begini loh,
Bakalan MK lu aja kan ketua MK mekanisme jujur, ketua MK lu itu bukan lain dewan yang mekanisme jujur, tahu lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi, kalau udah kalah malu sembunyi itu harusnya, tahu nggak? Gak ada kok sembunyi itu harusnya malu kok. Gua udah lu aja nggak mampu ngalahkan gua, lu gak berani. Satu bulan udah 5 tahun, gua dan kalau jauh sisanya mau lihat dulu. Nanti di luar ya. 60.000 amplop lu kalau nggak tahu. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua pemeran boleh. Lu bilang gua pemeran boleh. Kau kira takut? Kau kira takut sama kau? Apa ya? Kira gua sini tak gua. Lu kira gua tidak? Sini loh. Ayo keluar. Beredar video di belakang layar perdebatan antara Immanuel Ebenezer dengan Deddy Sitorus beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Immanuel Ebenezer dan Deddy Sitorus dari berdebat hingga nyaris baku hantam dan dipisahkan oleh kru Metro TV. Diketahui dalam acara tersebut terjadi debat yang semakin memanas antara Immanuel Ebenezer dengan Deddy Sitorus saat membahas tentang kecurangan pemilu 2024. Lu yang ngomong, gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasikan sebuah kecurangan. Lu bosan lu di depan orang nih. Iya, depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Ini pemilu aja kalah kok, lu minta ampun. Lu pemilu aja kalah song. Lu sudah diculas. Jangan berang aja lo. Oke, Lu sebentar. dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lu. Lu harus diangkat. Jangan konyol apa? Ayo kita buka. Kenapa ayo? Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik. Iya. Iya. Lu marah kenapa? Jelas. Kenapa lu jadi persoalan pribadi lu? Kesalahan pribadi. Ini kita bicara politik. Ini masalah lu yang ngawur. Meskipun debat sempat dihentikan dengan adanya jeda iklan, namun keduanya tetap berlanjut dan adu mulut. Bahkan juga terdengar Immanuel Ebenezer yang akrab dipanggil Nol mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga video tersebut harus menyensor ucapannya. Tak puas dengan adu mulut, terlihat Nol mulai berdiri dan mencoba untuk menghampiri Deddy yang berada di meja di depannya. Saat keduanya berdebat dan saling membuka keburukan masing-masing, presenter Metro TV tersebut juga sempat menengahi dan menyarankan agar pertikaian diselesaikan di luar studio. Gua ngomong apa nggak lu? Lu ngomong apa tadi? Gua lihat lu aja jijik. Bang Gua ngomong apa? Gua lebih jijik dari lu. Bang Noel, saya ke Bang Faldo ya. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak, malu. Jadi maksud lu paham tentang demokrasi? Gua tanya, lu paham tentang demokrasi? Gua bukan apa yang lu paham tentang demokrasi? Kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham tentang demokrasi yang mana? Paham yang mana tentang demokrasi yang lu pahami? Pembegalan MK. Pembegalan MK. Lu aja kan Ketua MK mekanisme jujur. Ketua MK Lu itu bukan lain dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini Oke, cukup ya. bawa keluar nih orang. Sebentar. Ini orang manipulatif 400.000. Lu gagal, gagal lu. Banyak umum. Kita 1 bulan. Bang Noel. Salah orang kaya, orang bos. Oke. 1 bulan jangan ada hati. Lu jangan aku lagi. Lu segini aku lagi gober. Tentu saja hal tersebut tidak diindahkan oleh keduanya. Bahkan salah satu kru juga terlihat mencoba untuk menenangkan Nol. Tak lama, Immanuel Ebenezer terlihat berdiri sambil terus melontarkan berbagai perkataan yang menyudutkan Deddy. Kemudian Nol mulai menghampiri anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang berada di mejanya. Begitu Nol mulai mendatangi Deddy, terlihat Ahmad Khairul Umam yang ikut dalam acara talkshow itu langsung menghadang dan memegangi Nol. Terlihat juga kru Metro TV yang mencoba untuk menghadang Nol dan memisahkan keduanya agar perdebatan tidak berlanjut baku hantam. Bahkan saat para kru mencoba untuk menarik Nol, namun masih terdengar teriakan keduanya. Bang Noel, cukup. Burung lu. Saya langsung ke Bang Faldo. Anggota dewan pimpinan lo yang mulia. Gimana urusannya barang? Oke, sebentar Bang Noel. Tolong sebentar. Kasihannya nih anak. Kita kasih pendidikan publik ya, diskusinya harus diskusi yang sehat. Oke, sebentar. Saya ke Bang Faldo. Oke, tahan dulu. Soal bangsa. Iya, saya hostnya di sini. Tanya substansinya mana? Saya bilang jalan demokrasi. Bang Faldo. MK. Oke. Kenapa lewat tidak tentang demokrasi? Pembegalan Tanya itu dulu. Gimana sih ini orang? Ya, saya kira. Oke, kita break dulu ya. Sesaat lagi kita bersama Demokrasi.